Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinastianta Fani dari Universitas Pekalongan, Fakultas Perikanan Budidaya Perairan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Praktek Kerja Lapangan Manajemen Kualitas Air pada Budidaya Udang Faname Lithopenaus faname di PT Surya Windu Kartika, Desa Bomo, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan untuk volume 3 dan nomor 1. Untuk penulis dari jurnal ini Ayuningsih Sulistiono Siti Syaniatul Miratis Solatunia. Untuk poin latar belakang, budidaya udang faname Lithopenaus faname merupakan opsi yang diusulkan pemerintah sebagai pengganti komoditas budidaya udang windu Penaus monodon. Alasannya adalah bahwa dalam rangka memperkaya jenis dan varietas udang lokal serta meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani ikan dipandang perlu mengintroduksi udang putih atau Lithopenaus faname sebagai udang varietas unggul. Salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya udang adalah pengelolaan kualitas air. Ini juga disimpulkan pendapat dari Mahasri 2013 bahwa pengelolaan kualitas air merupakan suatu usaha untuk pengusahaan dan mempertahankan agar air tersebut tetap berkualitas dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan secara terus-menerus, sehingga tujuan utama dari pengelolaan ini adalah mempertahankan keuntungan yang maksimum lestari dari perairan tersebut. Di samping itu juga bertujuan untuk preservasi jenis-jenis organisme air yang hampir punah, mengembalikan sumber perairan yang sudah menurun mutunya dan menciptakan atau membuat perairan baru. Manajemen kualitas air meliputi persiapan tambak, pengisian air, penebaran benur dan pengelolaan kualitas air. Untuk rumusan masalah dari jurnal tersebut, bagaimana manajemen kualitas air pada budidaya udang faname Lithopenaus faname di PT Surya Windu Kartika, Desa Bomo, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi. Untuk tujuan penelitian ini sendiri, tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah untuk mempelajari manajemen kualitas air pada budidaya udang faname secara super intensif, mengetahui permasalahan apa saja yang mengganggu kualitas air pada budidaya udang faname, mempelajari serta langsung tentang teknik dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas air pada budidaya udang faname di PT Surya Windu Kartika. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari hasil pengukuran parameter faktor lingkungan baik di lapangan maupun dilakukan analisis di laboratorium, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait yang berada di sekitar lokasi penelitian, serta literatur diperoleh dari perpustakaan, internet dan lain-lain berkaitan dengan kegiatan. Untuk poin penelitian, yang pertama ada pengelolaan kualitas air. Parameter yang diukur antara lain parameter fisika, kimia, biologi, dan untuk tiap-tiap blok tambak menggunakan perlakuan yang berbeda-beda tergantung kebijakan dari teknisi yang bertanggung jawab pada setiap blok tambak. Pengamatan parameter kualitas air dilakukan di laboratorium PT Surya Windu Kartika Unit Bomo C. Pengamatan dilakukan setiap hari mengikuti kebijakan dari PT Surya Windu Kartika.
Langkah-langkah pemeriksaan parameter yakni terlebih dahulu menyiapkan sampel air dalam botol dan diserahkan kepada petugas laboratorium untuk didata. Selanjutnya diperiksa di laboratorium kualitas air dan laboratorium mikrobiologi. Untuk parameter fisika itu sendiri, yang pertama ada suhu air. Hasil pengukuran kondisi suhu air selama masa pemeliharaan pos larva udang faname diperoleh suhu sebesar 28,5 derajat Celcius. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa suhu air media selama penelitian berada pada praktek kerja lapang manajemen kualitas air pada kisaran optimum bagi pos larva udang faname. Suhu optimal untuk pertumbuhan udang antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Ini menurut Fest and Lester 1992. Yang kedua, ada kecerahan. Kecerahan air sendiri didapatkan hasil pengukuran rata-rata pengamatan kecerahan air 55,5 cm setiap harinya. Ini menurut Empeda Garing Naca 2003. Kecerahan air yang baik berkisar 30 sampai 45 cm. Yang ketiga ada warna air. Hasil pengamatan warna air di PT Surya Windu Kartika didapatkan rata-rata warna air yang sering muncul berwarna hijau kecoklatan. Kemudian ada parameter kimia. Yang pertama ada derajat keasaman atau pH. Pengamatan pH yang didapatkan berkisar 8,3. Ini menurut Empeda Garing Naca 2003. Kisaran pH untuk udang bertahan hidup adalah 6,5 sampai 8,5. Yang kedua ada oksigen terlarut atau DO. Waktu pemantauan antara siang dan malam hari saat terjadi fluktuasi DO. Pemantauan fluktuasi DO pada petak C12 berkisar 5,5 ppm. Menurut Surhayadi 2011, DO pada perairan tambak minimum 3 ppm. Yang ketiga ada salinitas. Berdasarkan pengamatan salinitas didapatkan nilai rata-rata 31 ppt. Ini menurut Adi Wijaya 2008. Batas toleransi salinitas pada udang adalah 50 ppt. Kemudian ada amonia. Pada pengamatan nilai amonia di PT Surya Windu Kartika pada petak C12, hasil pengamatan menunjukkan besarnya nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0, ppm. Kemudian ada nitrat dan nitrit. Hasil pengukuran nitrit di PT Surya Windu Kartika didapatkan nilai 0,2 ppm. Kemudian ada alkalinitas. Hasil alkalinitas di PT Surya Windu Kartika didapatkan nilai 149 ppm. Dan terakhir ada total organik meter atau TOM. Hasil pengukuran TOM di PT Surya Windu Kartika didapatkan nilai 65,48 ppm. Parameter biologi. Pada parameter biologi dilakukan dua macam pengamatan. Pengamatan plankton dengan menggunakan mikroskop di laboratorium kualitas air dan pengamatan biokimia di laboratorium mikrobiologi. Pengamatan plankton menggunakan alat bantu berupa hymoxtometer. Untuk poin kesimpulan, berdasarkan kegiatan PKL yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa teknik pembesaran yang dilakukan di tambak PT Surya Windu Kartika adalah super intensif. Manajemen kualitas air pada budidaya udang faname di PT Surya Windu Kartika terkontrol dengan baik karena parameter yang diamati dilakukan setiap hari sehingga parameter kualitas air menjadi stabil. Masalah atau hambatan di lokasi PKL PT Surya Windu Kartika tidak ditemukan masalah. Mungkin dari saya
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.